Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Ibu Sutriani Kaliu, SP, MSc, selaku Ibu pembimbing, dan para audiens yang sempat hadir. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul penerapan metode fun learning untuk meningkatkan hasil belajar biologi SMP Negeri 1 Samaturu. Baik, yang pertama latar belakang mengapa saya mengambil metode fun learning, agar melatih semangat belajar peserta didik, yang mana metode pembelajaran ini memungkinkan peserta didik itu lebih aktif dan mau terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yang mana dari hasil pengamatan saya, kebanyakan peserta didik dalam proses pembelajaran dia itu menggunakan metode ceramah, yang mana pendidik lebih aktif, sedangkan peserta didik itu hanya menyimak saja. Metode fun learning merupakan metode pembelajaran di mana guru dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dengan suasana yang hangat dan menyenangkan, apapun yang diajarkan akan mudah diterima oleh peserta didik, melakukan suatu perubahan dalam proses pembelajaran. Saya mencoba menerapkan sebuah metode fun learning, yang mana metode ini cara belajar mengasyikkan dan menyenangkan yang terpusat pada kondisi psikologi siswa dan atmosfer lingkungan dalam melakukan proses belajar mengajar. Metode ini merupakan cara untuk menciptakan rasa cinta dan keinginan untuk belajar untuk peserta didik. Dari latar belakang yang saya paparkan di atas, dapat saya tarik rumusan masalah. Ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran fun learning pada siswa SMP Negeri 1 Samaturu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana minat belajar siswa SMP Negeri 1 Samaturu dengan menggunakan pembelajaran fun learning. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembelajaran fun learning terhadap minat belajar SMP Negeri 1 Samaturu. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini, yang pertama ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran fun learning pada siswa SMP Negeri 1 Samaturu. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar minat siswa SMP Negeri 1 Samaturu dengan menggunakan metode pembelajaran fun learning. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa SMP Negeri 1 Samaturu terhadap mata pelajaran biologi setelah menggunakan metode pembelajaran fun learning terhadap minat belajar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3 aspek. Yang pertama untuk peneliti, kemudian siswa, guru, dan bagi sekolah. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi metode pembelajaran fun learning terhadap minat belajar siswa. Kemudian manfaat untuk siswa. Manfaat untuk siswa di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenalkan dan melatih siswa belajar biologi pada metode pembelajaran fun learning terhadap minat belajar siswa. Kemudian yang kedua, melatih siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dan berusaha untuk menghubungkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, meningkatkan minat dan menumbuhkan rasa suka siswa terhadap mata pelajaran biologi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan daya pengetahuan dan prestasi siswa untuk mata pelajaran biologi. Kemudian manfaat untuk guru ada 2, yaitu yang pertama, menambah pengalaman guru dalam proses belajar
dalam mata pelajaran biologi. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman dalam mengajar dan menggunakan metode pembelajaran fun learning terhadap minat belajar siswa. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Adapun manfaat bagi sekolah, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan kualitas pembelajaran biologi melalui pembelajaran metode fun learning terhadap minat belajar siswa. Baik, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Rahman 1995, dia menyatakan bahwa metode fun learning merupakan suatu proses pembelajaran melalui berbagai strategi yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang menyenangkan akan menghasilkan siswa yang riang, penuh tanggung jawab, dan mempunyai tujuan belajar. Hal ini ditunjang oleh kemampuan para guru dalam menyajikan materi pembelajaran dan mengelola kelas agar dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan juga menyenangkan. Selanjutnya hipotesis. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah penerapan metode fun learning itu efektif biar begitu Dr. bilang. Baik, kemudian hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah penerapan metode fun learning efektif terhadap hasil belajar biologi peserta didik SMP Negeri 1 Samaturu. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Samaturu, yang mana lokasi penelitian sebagai tenaga pengamat atau observer. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Samaturu. Lokasi penelitian sebagai tenaga pengamat atau observer pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Samaturu dengan jumlah peserta didik sebanyak 23 orang yang terdiri dari 10 orang peserta didik laki-laki dan 13 orang peserta didik perempuan. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar melalui penggunaan metode fun learning tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan pada siswa SMP Negeri 1 Samaturu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, adapun teknik pengumpulan data ada dua, yaitu yang pertama itu lembar observasi atau pengamatan, yang mana lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tes hasil pembelajaran, yang mana tes hasil pembelajaran ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik di setiap akhir siklus. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di tahun ajaran 2001-2022 yang berlokasi di SMP Negeri 1 Samaturu, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya, peta lokasi penelitian. Di sini saya mencantumkan peta lokasi penelitian, dapat dilihat sendiri. Baik, selanjutnya prosedur penelitian. Di sini dapat kita lihat prosedur penelitian.
gambaran kegiatan pada siklus 1. Yang pertama, tahap perencanaan tindakan. Nah, tahap perencanaan tindakan di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan lingkungan sekitar melalui observasi. Yang kedua, melalui perangkat pembelajaran yang akan diajarkan dengan menggunakan metode Van Learning. Selanjutnya, membuat alat evaluasi apakah dengan metode Van Learning dapat meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran biologi pada peserta didik SMP Negeri 1 Samaturu. Selanjutnya, membuat lembaran pedoman observasi tiap pertemuan untuk memantau kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran dengan menentukan indikator yang ingin diamati perkembangannya. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan tindakan. Di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama, menjelaskan topik materi yang sesuai dengan indikator yang ingin dicapai dan menerangkannya sesuai dengan metode Van Learning. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan eksperimen sesuai dengan materi yang diajarkan dengan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran biologi. Selanjutnya, memberikan umpan balik positif terhadap jawaban, pertanyaan, tanggapan yang diberikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mencatat perubahan yang terjadi yang merupakan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan atau menggunakan konsep sesuai dengan materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, observasi. Setelah pengajaran usai, maka dilakukan teks. Namun dapat pula dilakukan di sela-sela pembelajaran. Adapun langkah-langkah teks yang dilakukan setelah semua kegiatan pembelajaran selesai. Yang pertama itu memberikan teks kemampuan penerapan terhadap materi yang diajarkan, kemudian mengumpulkan data melalui teks di setiap akhir siklus, dan selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang ada. Selanjutnya, refleksi. Nah, dari hasil analisis data yang diberikan kepada peserta didik, selanjutnya dijadikan sebagai acuan untuk merancang siklus berikutnya. Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan antara lain menambah waktu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, gambaran kegiatan pada siklus kedua itu tahap perencanaan tindakan. Nah, di sini tahap perencanaan tindakan ada beberapa. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang akan diajarkan dengan menggunakan metode Van Learning. Kemudian yang kedua, membuat alat evaluasi apakah dengan menggunakan metode Van Learning dapat meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran biologi tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan pada peserta didik SMP Negeri 1 Samaturu. Kemudian membuat lembaran pedoman observasi tiap pertemuan untuk memantau kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran dengan menentukan indikator yang ingin dicapai perkembangannya. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan tindakan. Nah, selanjutnya observasi. Nah, setelah pengajaran usai, maka dilakukan teks. Namun dapat pula dilakukan di sela-sela pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah teks yang dilakukan setelah semua kegiatan pembelajaran usai yaitu yang pertama, memberikan teks akhir sebagai penutup siklus 2. Kemudian mengumpulkan data melalui teks akhir siklus 2. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis terhadap data yang ada. Yang terakhir yaitu refleksi. Nah, dari hasil observasi dan evaluasi kemudian dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mengetahui hasil penelitian. Baik, mungkin itu saja pemaparan proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.